Cuma gara-gara bengong pas bagi-bagi harta kan, malah ditendang turun ke sini. Kaisar Langit, kamu berlebihan banget. Dewa sepertiku malah masuk ke tubuh seorang budak cinta begini. Ini. Kalau bukan karena kakek suka kamu, aku nggak akan pernah kasih kesempatan ini. Nanti pas masuk, kamu harus pintar-pintar bawa diri. Kalau sampai ada masalah, aku nggak akan maafin kamu. Kakek keluarga Sutarjo sakit parah. Dia janji kalau Fania Sutarjo menikah, harta keluarga akan diwariskan padanya. Makanya Fania pilih Arif Perdana yang gampang dikendalikan. Dia cuma tunggu kakek meninggal, biar bisa langsung tendang dia pergi. Kasihan sekali Arif Perdana. Sudah dimanfaatkan, tapi masih bantu hitung uang. Benar-benar budak cinta yang setia. Kamu tuli ya? Sayang, Bil. Aku bukan Arif Perdana yang dulu. Penghinaan ini nggak akan kubiarkan sedikit pun. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah, sambut pengantin wanita yang cantik dan pengantin pria yang tampan untuk masuk ke ruangan. Kamu ngapain masih bengong? Meski aku menantu numpang di keluarga Sutarjo. Tapi pernikahan urusan besar begini, bukannya kamu harusnya. Kasih uang masuk biar kelihatan serius. Kamu tuh laki-laki, masa minta uang masuk segala? Aku gak suka dengan omongan itu. Biar bagaimanapun, aku ini juga masih perjaka. Laki-laki, formalitas yang seharusnya ada. Gak boleh kurang satu pun. Mari kita sekali lagi beri tepuk tangan meriah. Sambut pengantin wanita yang cantik dan pengantin pria yang tampan. Sudah mulai desak lagi. Masuk ke ruangan. Kenapa mereka belum masuk juga? Jangan-jangan kabur ya? Jadi menantu di keluarga terkaya di selatan kota, mana mungkin segampang itu. Menurutku, pernikahan hari ini kemungkinan besar batal. Kamu mau berapa? Kawan, aku mau. 88 sudah, 88. Supaya hoki terus. Tanda bagus. Kamu gak tahu malu ya? Aku memang nggak tahu malu pernikahan ini. Aku batalin saja. Aku nggak sudi layani lagi. Mari kita buat ketiga kalinya. Aku kasih. Sekarang silakan. Jadi menantu keluarga Sutarjo nggak gampang. Kalau Arif Perdana berani kabur dari pernikahan, aku bakal hormat padanya sebagai laki-laki sejati. Kabur dari pernikahan? Mana mungkin? Arif itu budak cinta nomor 1 di selatan kota. Mempelai wanita, Fania Sutarjo. Apa Anda bersedia nikah dengan mempelai pria? Arif Perdana. Aku bersedih. Lalu mempelai pria. Aku bersedih. Aduh, buru-buru amat. Ternyata masih jadi budak cintaku. Baik, sekarang kedua mempelai bertukar cincin. Cincin apa ini? Berliannya cuma kayak butiran beras. Kamu anggap aku pengemis ya? Cincin rongsok ini nggak bakal aku pakai. Aku mau 10 karat. Yang besar, terang, dan berkilau. Ini baru sesuai dengan status menantu keluarga Sutarjo. Sekarang aku harus cari kemana cincin 10 karat buat kamu. Cari masalah juga ada batasnya. Aku nggak peduli. Pokoknya cincin rongsok ini nggak bakal aku pakai. Arif Perdana hebat banget. Taktiknya luar biasa. Ini baru teladan bagi kita semua. Bisa dapat harta keluarga semua tergantung pesta pernikahan ini. Segera atur helikopter. Antar cincinnya buat dia. Baik. Lihat, ayahmu lebih tahu diri kah? Nona. Sekarang mari kita sambut pengantin pria. Aku sudah pakai. Aku bersedia.
Sekarang, mari kita sambut Direktur Utama Grup Sutarjo beserta istri untuk naik ke atas panggung. Sekarang adalah saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu pembagian angpau. Tapi angpau ini tidak bisa didapat dengan semudah itu. Harus ganti sebutan dulu. Pertama, silakan pengantin pria. Sajikan teh kepada mertua. Sambil panggil mereka dengan sebutan ayah dan ibu. Pengantin pria kita sepertinya agak gugup. Mari kita tepuk tangan untuk semangati dia. Kamu sebenarnya mau apa? Mulutku ini nggak panggil orang sembarangan. Kalau nggak ada 2 miliar, sebutan ini nggak bisa berubah. Bukannya tadi aku sudah kasih ke kamu? Yang tadi kamu kasih itu uang kehadiran. Uang panggil orang tua, beda lagi harganya. Aku sarankan kamu jangan lonjak. Cuma 2 miliar. Keluarga Sutarjo bakal dapat seorang anak yang hebat. Kalian harusnya senang. Benar saja, cari gara-gara itu nggak butuh logika. Cuma butuh nyali dan muka tembok. Wah, jadi menantu numpang kayak gini enak banget. Apa keluarga Sutarjo masih cari menantu? Aku juga mau daftar. Ada keberuntungan kayak gini. Aku juga mau. Kayaknya aku juga boleh. Kalau bukan demi harta warisan kakek, pecundang kayak kamu gak pantas masuk ke keluarga Sutarjo. Kepala pelayan, kasih 2 miliar kecil. Menantu numpang terkuat di bumi nggak ada tandingannya. Keluarga Sutarjo malah bawa masuk majikan baru. Ayah, ibu, silakan minum tehnya. Bagus. Selanjutnya kita persilakan Direktur Utama Sutarjo untuk beri sambutan. Saya tidak punya permintaan lain, hanya berharap pasangan muda ini hidup rukun. Sekarang, saya nyatakan pernikahan. Saya punya permintaan. Kamu ini mau sampai kapan? Ayah. Mulai sekarang, setiap bulan, uang jajan istri saya harus setor kepada saya. Mulai sekarang, tugas rumah tangga. Istri saya yang urus. Arif Perdana ini benar-benar keterlaluan. Ini bukan cari menantu numpang hidup, tapi cari majikan. Arif Perdana, pria paling berani di selatan kota. Sebaiknya kamu berhenti sekarang. Kenapa? Nggak setuju. Kalau begitu, kita cerai saja. Sampai sini, belok kiri. Itu kantor catatan sipil. Ayo, ayo, ayo. Baik. Aku setuju. Demi harta keluarga, aku akan sabar. Anak pintar, begini saja sudah nggak tahan. Selama bertahun-tahun, Arif Perdana saat jadi pengikut setiamu. Penghinaan apa yang belum dia terima? Sekarang rasakanlah, pelan-pelan. Kamu menantu nggak tahu malu. Berani sekali buat adikku malu di depan umum. Memangnya kamu pantas? Angka 8 memang punya makna bawa rezeki. Tapi jika berlebihan, bisa jadi penghalang. Riasan numpuk kayak rantai pengunci energi, akhirnya buat aliran kekayaan tersumbat. Kejayaan sulit lanjut. Ini adalah tanda nyata, energi buruk yang menghambat rezeki. Keluarga kami ini orang terkaya di selatan kota. Adikku bisa menyukaimu. Itu keberuntungan besar buat keluargamu. Kalau kamu berani berulah lagi, aku bakal habisi kamu. Kamu banyak ngomong banget ya. Aku nasihati kamu, jangan serakah. Dan juga, lepaskan semua pernak-pernik di tubuhmu. Kalau enggak, Dewa kekayaan akan menjauh dalam 3 hari. Pasti bakal ada kerugian. Dewa kekayaan akan menjauh? Kamu pikir kamu dewa kekayaan? Aku bukan. Kamu.
sudah geser ya. Kalau kamu dewa kekayaan, berarti aku ini ibunya. Kaisar langit. Aduh, tolong. Barusan yang aku omongin ke kamu, denger nggak? Jadi menantu numpang itu harus kayak pesuruh. Kalau berani macam-macam lagi. Jangan. Kamu berisik banget ya. Mulut ini nggak sampai 3 hari. 2 hari lagi kamu bakal jatuh miskin. Kamu lagi apa di sini? Berani nyumpahin aku. Itu dia. Semuanya gara-gara dia. Malam ini masih ada perjamuan. Kalian lanjut ngobrol saja. Peraturan leluhur keluarga Sutarjo, sembah dewa kekayaan sebelum makan. Malah matung. Ayo cepat sembah. Aku sembah diriku sendiri. Apa kamu gila? Aku nggak percaya ginian. Diam. Jangan bicara sembarangan. Kamu tahu nggak? Kita bisa jadi orang terkaya di selatan kota semua. Karena perlindungan dewa kekayaan. Kamu tahu nggak? Dewa kekayaan itu lindungi orang benar. Keluargamu bisa kaya, itu karena kakekmu. Kamu. Sudah. Kalau nggak mau sembah, ya sudah. Makan. Aku lapar. Karena sudah menikah, sebagai suami istri, kalian harus rukun, biar kakekmu juga tenang. Munafik. Bilangnya, demi kakek Sutarjo. Padahal berharap dia cepat mati, supaya bisa warisi hartanya. Kok kamu ngambilin lauk buat aku? Kamu nggak punya tangan sendiri. Aku punya tangan kok. Ya kalau gitu ambil sendiri. Aku mau makan lauk yang kamu ambilin. Aku harus sabar. Kok makanan ini rasanya nggak enak banget ya? Apa ini layak dimakan manusia? Lagian kamu kalau makan kenapa nggak hati-hati sih? Sampai nyembur ke badanku. Aku mau mandi. Sana siapin air mandinya. Permisi dulu. Hei, ngapain mengong? Tuh lihat, cepat sedikit. So keren. Cepat atau lambat, bakal aku habisi kamu. Kamu nggak coba cek suhu airnya? Kalau aku sampai kepanasan bagaimana? Suhu airnya sudah pas. Keluar sana. Mau lihat aku buka baju? Sini. Masih ada sabuknya juga. Sini. Sini dong. Sini. Tunggu sampai aku dapat harta warisan. Lihat saja gimana caraku beresin kamu. Berani lawan aku si dewa ini. Kamu masih terlalu amatir. Budak cinta. Benar-benar budak cinta. Bagaimana bisa aku masuk ke tubuh orang macam ini?
Bikin pusing aja. Bikin kesal saja. Halo, kasih tahu semua teman-teman, malam ini kita ke Bintang Gelombang Entertainment. Semua biayanya aku yang tanggung. Cuci. Biar ku cuci sampai mampus. Nanti terserah kamu. Mau suruh siapapun, suruh saja sesukamu. Aku gak bakal layan lagi. Aku sudah dengar semuanya. Haris Perdana itu sekarang sudah merasa hebat ya. Beraninya dia buat kamu malu di depan banyak orang. Apa dia lupa? Bagaimana? Dulu dia memohon untuk masuk rumah kalian. Beraninya dia bersikap kasar begitu. Dengan gaya menantu numpang yang cari muka itu. Bahkan untuk angkat kepala dan bicara sama Fania saja, dia harus pikir 2 kali. Fania mau terima dia masuk. Dan gak suruh dia berlutut melayani. Tiap hari saja sudah untung. Masih berani melonjak lagi. Dia pikir dia siapa? Dulu dia gak kayak gitu. Dia membuntuti Fania hidup seperti anjing yang menimpas ekor. Kalau Fania suruh ke timur, dia gak berani ke barat sedikit pun. Kalian masih ingat? Arif Perdana itu. Dulu, demi senangkan hati Fania, di tengah musim dingin, lari lewat 3 blok jalan buat belikan Fania teh susu panas. Pas Fania bilang gak suka, dia langsung buang dan beli lagi yang baru. Kalau sekarang, baru saja nikahi Fania. Sifat aslinya langsung kelihatan semua. Dasar brengsek. Aku kasih muka sedikit, dia sudah merasa hebat. Sekarang malah berani atur-atur aku. Ini benar-benar bikin kesal. Sana, panggil semua model pria di kalian ke sini. Malam ini kita minum sepuasnya. Bersulang. Di mana, Fania? Nggak mau bicara ya? Kalau begitu, aku telepon Pak Sutarjo sekarang juga. Aku akan bilang, wanitaku, di malam pernikahan, pergi cari laki-laki lain. Nona pergi ke Bintang Gelombang Entertainment. Di malam pernikahan pergi ke klub malam. Istriku. Benar-benar bikin bangga. Selamat malam, Nona Fania. Hidupku, Fania Sutarjo, selamanya cuma aku yang berhak tentukan. Siapapun itu. Cuma bisa tunduk sama aku. Mau menguasaiku dan atur-atur aku. Jangan harap semua ini lebih baik daripada si Arif Perdana itu. Benar. Fania, malam ini main saja sepuasnya. Jangan pikirkan hal yang gak menyenangkan itu. Langsung panggil 8 orang sekaligus. Seleramu berat juga ya. Kenapa kamu kesini? Malam pengantin baru, bukannya diam di rumah. Malah keluar pesan model cowok. Hidupmu ternyata jauh lebih asik dibanding aku. Jangan salah paham. Meskipun kita sudah nikah, tapi apapun yang aku lakukan, gak perlu lapor sama kamu. Benar. Jangan pikir karena kamu numpang hidup, kamu bisa atur urusan Fania. Sadar diri dong. Bagi Fania, paling kamu itu cuma budak cinta yang dulu selalu siap sedia, kapanpun dipanggil. Berani banget mau cari majikan. Benar, jangan bilang hari ini Fania gak ngapa-ngapain. Kalau dia ngapa-ngapain pun, kamu gak berhak ikut campur.
Di hari pernikahan kamu selingkuhi aku. Bahkan sampai 8 orang. Pokoknya aku nggak tahan. Karena aku sudah nggak bisa atur lagi. Kalau begitu, cerai saja. Cerai. Malah mau ancam kita. Cepat pergi sana. Jangan ganggu pemandangan di sini. Benar-benar kumpulan teman yang baik ya. Tunggu sebentar. Tahu salah. Jangan melunjak ya. Ya sudah, cerai. Besok pagi, kita ke kantor catatan sipil. Kalau orang keluarga Sutarjo tanya, aku bakal bilang, kamu main ke klub malam, terus pesan model cowok. Langsung pesan 8 orang sekaligus. Tahu salah belum? Aku salah. Hanya kamu. Kamu gak lagi diancam sama dia kan? Usir mereka yang halangi pemandangan di sini. Right. Kalian semua keluar. Keluar. Mukaku. Sekarang sudah habis kamu permalukan. Kamu puas sekarang? Kamu selingkuhi aku. Mukaku juga sudah habis dipermalukan. Ngapain? Siapa yang suruh kamu duduk? Kamu mau apa lagi? Lapar nih. Beli sepotong kue dong buat aku. Rasa coklat. Terima kasih. Sudah selarut ini. Aku harus cari kue di mana? Aku nggak peduli. Jangan lupa, dulu waktu kamu mau makan, aku sampai keliling kota buat beliin kamu. Kenapa giliran kamu malah nggak bisa? Aku pergi beli. Sekarang sudah ada makanan, tapi nggak ada minumannya. Ini di meja apa? Aku mau minum teh susu, nggak pakai boba. Terima kasih. Kau benar-benar anggap aku pembantu ya? Mau sampai kapan begini terus? Nggak bakal selesai. Salah sendiri, dulu kamu anggap aku budak cinta. Kalau kamu memang sudah nggak tahan, aku bakal bocorin soal kamu main ke klub malam dan pesan mobil cowok. Biar semua orang tahu. Terus kita berdua pisah saja sekalian. Jangan marah. Marah itu cuma kasih celah buat sepan. Baik. Aku pergi beli. Di sini. Bukannya aku sudah bilang nggak pakai boba ya? Ini bola talas. Bukan boba. Emangnya beda? Bola talas sama boba. Bukannya dua-duanya bulat? Aku nggak suka yang bulat. Beri lagi. Aku gak tahan lagi. Gak mau ladenin lagi. Ya udah, kita ke rumah sakit. Ngomong sama kakek gimana? Mau cerai? Maaf ya. Bikin kakek kecewa. Nggak tahan. Buat warisan kakekmu itu, turun ke neraka pun pasti kamu tahan juga.
Aku dewa pun gak bisa ngadepin kamu. Sudah, nggak minum lagi. Ayo ke rumah sakit. Ayo. Ke rumah sakit. Ayo. Tunggu. Aku beli buat kamu. Nah, gitu dong. Tapi aku capek. Aku pulang dulu nungguin kamu. Hati-hati ya. Beli minuman susu saja kok lama banget. Capek banget ya. Beli minum susu saja. Sudah capek banget. Berarti kamu kurang darah. Kamu harus tambah darah. Makan kurma merah yang banyak. Semalaman kamu gak ngapa-ngapain. Ya jelas, gak capek. Gampang banget ngomong. Kamu kan gak alami. Kok bisa nggak ngapa-ngapain? Aku tadi nangkap orang selingkuh. Aku juga capek. Selingkuh apa? Jangan ngomong sembarangan. Aku beneran gak ngapa-ngapain. Kamu masa ngomongnya nggak ngapa-ngapain? Coba aku telat dikit. Tanganmu sudah nyelip ke bajunya. Jujur saja. Tadi kamu pegang bagian mana? Kamu pegangin dadanya ya? Kamu kan pegang. Terserah kamu mau mikir apa. Pasti kamu pegang. Ini teh susu kok nggak ada topping. Boba putihnya mana? Boba putihku mana? Bukannya tadi kamu bilang kamu gak suka makan yang bulat-bulat. Boba putih juga bulat. Sehingga aku minta tambahin. Aku bilang, aku nggak suka boba. Nggak suka bola talas. Tapi nggak bilang kalau aku nggak suka boba putih. Kamu nggak masukin boba putih. Di mana aku minum ini? Aku maunya yang ada boba putihnya. Pokoknya aku mau boba putih. Beli lagi. Jangan keterlaluan. Sudah malam. Semua toko minuman juga tutup. Aku sudah nggak pengen boba putih lagi. Bikinin aku mie instan. Ambilin air juga. Semalam penuh aku beliin macam-macam. Kamu masih aja suruh aku siapin teh, air, layanin kamu. Ada masalah? Sudah mau pagi nih. Cepat. Aku beneran sudah muak. Kamu dasar budak cinta. Aku masih mau kasih kamu muka. Ada apa? Nona kenapa bisa ribut gitu? Andai kakek nggak bilang. Asal aku nikah sama kamu, warisan langsung dikasih ke aku. Memangnya cowok kayak kamu pantas masuk ke keluarga Sutarjo? Akhirnya kamu jujur. Ternyata selama ini kamu bohongin aku terus. Kamu sudah tahu dari awal. Kamu anggap aku alat buat dapat warisan. Aku mainin kamu sedikit. Memangnya kenapa? Terus, kamu juga sering mainin aku kan? Baju, tas, Mobil, rumah, apa aja yang kamu mau selalu aku beliin kan? Kamu makan, minum, uangku. Suruh aku jadi menantu dong, Pak. Kamu masih punya hati, enggak? Itu semua kamu sendiri yang mau. Rasain, sekarang aku masih kasih muka. Kasih kesempatan jadi menantu numpang. Itu cuma gara-gara mukamu masih ada gunanya sedikit. Jangan, kurang ajar. Di dunia ini Masih ada orang begini. Gak tahu malu, Arif Perdana. Kamu beneran kelaparan. Apa aja bisa kamu korbankan. Oke, kalau begitu, gak usah aktingnya. Serahi saja. Kira kamu aku takut. Harta cuma segitu. Nggak tertarik. Nggak mau lagi. Cerai. Banyak. kakekmu kritis. Barusan surat pemberitahuan kondisi kritis baru keluar dari rumah sakit. Mungkin malam ini waktunya. Tapi, Harta warisan kita bakal segera jatuh ke tangan kita. Syukurlah akhirnya aku gak perlu sabar lagi. Belakangan ini, Aku sudah kasih muka ke kamu. Dasar menantu penalu nggak berguna. Berani-beraninya kamu sok jagoan. Dasar gila. Ayo, bertingkah lagi. Terusin aja bertingkah. Aku mau lihat. Sampai kapan kamu mau acting? aku muak ya kamu. Oh iya, barang-barang yang dikasih pas pesta nikah dulu harus kamu balikin semua. Lengkap sama bunganya. Kalau enggak, aku bakal minta pengadilan buat tuntut kamu atas pemerasan. Biar kamu membusuk di penjara.
Dasar sekumpulan orang gila Garta. Begitu warisan di tangan, langsung kelihatan sifat aslinya. Kalau ini, Arif Perdana yang asli. Pas hadapi situasi begini, kayaknya dia udah panik gak karuan. Sayang banget. Yang kalian lawan, itu aku, sang dewa. Kalian cuma bisa pasrah sekarang. Aku ingetin sekali lagi, kalau kalian berani hina aku lagi, saham grup Sutarjo kalian bakal turun 1 poin. Tunggu. Arif Perdana. Sampai kapan kamu mau? Terus-terusan aja besok. Saham grup Sutarjo kami itu standar tertinggi di industri. Sejak go public, sahamnya belum pernah anjlok. Benar. Gak usah sok misterius gitu. Kamu beneran pikir kamu itu titisan dewa kekayaan? Masa saham bisa turun sesuka hatimu? Bener-bener bikin ketawa saja. Kamu! Bukannya aku suruh kamu lepas benda ini. Kenapa belum kamu lepas juga? Apa terjadi sesuatu yang gawat? Mulut sialanmu itu. Aku sudah investasi miliaran. Sekarang semuanya ludes. Dasar pembawa sial. Ternyata kamu punya kemampuan ini. Sial banget ya. Keluarga Sutarjo. Kami terima kamu jadi menantu. Bener-bener apes 7 turunan. Aku ingetin kalian buat terakhir kalinya. Kalau berani maki aku sekali lagi. Saham grup Sutarjo gak bakal tertolong. Diam. Gak usah ngomong sembarangan. Jawab. Investasi kakakku apa kamu sabotase? Pasti dia pelakunya. Aku bakal habisin kamu hari ini. Gawat. Saham grup kita terjun bebas. Kamu bilang apa? Mana mungkin. Puas-puasin saja. Hina aku. Terus maki aku. Tepat. Hei, kamu pakai baju seperti lobak kosong. Orang yang cuma tampang, tapi nggak berguna. Mana semangatmu? Ayo, tegak. Maki aku. Ayo. Dan kamu, kenapa makan ikan nggak buang tulang? Kamu kucing ya? Aku ini kan bawal. Ayo. Maki aku. Maki aku. Ayo. Seberapa besar tenaga kalian? Pakai saja semuanya. Ayo, siksa aku sepuasnya. Siksa aku. Maki aku sepuas hati. Jangan sok main trik di depanku. Aku nggak percaya. Masa hari ini aku nggak bisa beri kamu pelajaran? Sudah. Paman, kenapa paman tahan aku? Hari ini aku harus hajar si muka tembok ini. Diam. Ini perbuatanmu. Bilang saja. Apa yang sudah kamu lakukan? Cari temen. Temukan satu saham bagus. Beri hormat jabat tangan. Kamu saham bagusku. Sampai jumpa. Pak Ronald, saham perusahaan anjlok. Internal perusahaan sudah kacau balau. Semua departemen sedang tunggu keputusan Bapak. Cepat cari jalan keluar. Ini. Halo? Baiklah. Oke. Kakek. Berhasil diselamatkan. Sekarang udah sadar. Katanya ingin ketemu dia. Aku kasih tahu ya, kakek baru saja bangun. Aku kasih tahu kamu. Kamu jangan sampai bahas masalah perceraian buat pancing emosinya. Kenapa? Sekarang malah nggak jadi cerai. Apa karena kakek sudah bangun? Jadi kamu takut kalau cerai nggak bisa warisi harta keluarga? Apa kamu dengar apa yang baru aku katakan? Nyebelin banget. Dewa kekayaan! Dewa kekayaan! Dewa kekayaan! Dewa kekayaan! Sudah sekian lama turun ke bumi. Akhirnya ketemu kenalan lama juga. Dewa bumi. Kenapa kamu baru datang? Oh iya. Gimana? Apa kata orang-orang di istana kayangan? Sebenarnya aku salah apa? Dewa kekayaan. Waktu kamu kasih berkah dulu, kamu malah ketiduran. Sampai-sampai berkah yang harusnya buat keluarga Sutarjo malah salah kasih ke keluarga Handoko. Keluarga Sutarjo ini, sejak zaman kakek, keluarga Sutarjo langsung terpuruk. Apapun yang dilakukan, selalu rugi. Orang-orang keluarga Sutarjo pun akhirnya pilih, pasrah saja. Pilih untuk warisi bisnis keluarga dan cuma habiskan harta. Di sisi lain,
Keluarga Handoko sejak dapat berkah, mereka pakai keberuntungan itu buat cari harta yang gak halal. Ini sudah benar-benar kacaukan tatanan dunia manusia. Jadi, begitu ceritanya. Dewa kekayaan, Rencana sekarang adalah, kamu harus secepatnya buat keluarga Sutarjo bangkit kembali dan balik ke jalan yang benar. Juga buat keluarga Handoko dapat hukuman yang setimpal saat balikan keadaan dan beri berkah. Perbaiki kesalahan, baru kamu punya kesempatan balik ke istana kayangan. Apa maksudnya buat keluarga Sutarjo balik ke jalan yang benar? Dewa kekayaan, atasan mau rapat. Aku pergi dulu ya. Haha, sampai jumpa. Kamu belum jelasin semuanya. Kenapa Maka sudah pergi? Satu hal lagi sih, ilmu setiap hari cuma bisa dipakai sekali saja. Ingat baik-baik ya. Dewa bumi. Dewa bumi? Sialan kamu. Kamu lagi bicara sama siapa? Dewa Bu. Teman lama. Bicara nggak jelas. Cepat masuk sana. Kakek sudah tunggu kita. Kampungan? Sih. Menurutku kamu yang kampungan. Yang kakek mau temui itu kamu. Aku tunggu di luar. Kakek. Anak baik. Akhirnya bisa ketemu kamu. Kakek kenal saya. Kakekmu dan aku. Teman seperjuangan sehidup semati. Waktu aku tahu kalau orang yang mau Fanya nikahi adalah kamu. Aku langsung setuju. Keluarga Sutarjo lagi nggak stabil. Aku percaya orang dari keluarga Arif pasti bisa lindungi. Banyak. Kakek, tahu nggak? Kalau orang-orang yang mau kakek lindungi itu, semuanya berharap kakek mati demi warisi hartamu. Hal itu aku tahu. Seumur hidupku selama ini. Keluarga Sutarjo terus alami kemunduran. Terus, apa kakek tahu kalau setelah kakek mati, keluarga Sutarjo bakal bangkrut total? Omonganmu ini kasar sekali ya. Yang aku katakan ini kenyataan. Aku ini dewa kekayaan. Keberuntungan keluarga Sutarjo. Harusnya nggak berakhir ke depannya. Pasti jadi perusahaan bernilai ratusan triliun. Cuma karena kelalaianku, aku salah beri berkah. Turunku ke dunia kali ini, aku datang untuk selamatkan keluarga Sutarjo. Kamu benar-benar pikir aku gampang ditipu. Kamu dewa kekayaan. Mana mungkin? Kamu nggak percaya kan? Ini saham grup Sutarjo kan? Kamu percaya nggak? Aku cukup klik 2 kali, bisa buat sahamnya naik 1%. Kamu benar-benar titisan dewa kekayaan. Asli, nggak bohong. Bagus. Keluarga Sutarjo kita akhirnya selamat. Tuan dewa kekayaan, terimalah sembah saya. Arif Perdana, apa yang kamu lakukan pada kakek? Beraninya kamu biarkan kakek berlutut padamu. Diam. Jangan bicara sembarangan. Aku berlutut padanya. Itu atas kemauanku sendiri.
dia mau terima sembahku ini. Itu adalah berkah bagiku. Dengar semuanya. Mulai sekarang, seluruh keluarga Sutarjo harus patuh pada Tuan Arif. Ikuti semua perintahnya. Jangan ada yang berani lawan Tuan Arif. Apalagi bertindak seenaknya dan bicara sembarangan. Ucapan Tuan Arif Adalah ucapanku juga. apapun yang Tuan Arif ingin lakukan, kalian wajib dukung dia. Keluarga Sutarjo, kita bisa selamat. Kakek lagi bicara apa? Apa kakek sudah pikun? Bener, Ayah. Dia cuma orang yang kita cari untuk jadi menantu numpang. Kalau Ayah suka padanya, suruh dia tinggal saja. Kenapa harus beri dia kekuasaan sebesar ini? Lancang! Apa kalian? Anggap kata-kataku barusan cuma angin lalu. Nanti, kalau ada yang berani persulit kamu lagi, kamu langsung lapor saja padaku. Baik, kakek. Keluarga Sutarjo kita. Luarnya saja yang kelihatan hebat. Tapi, sebenarnya sudah nggak seperti dulu lagi. Dia punya cara. Selamatkan keluarga Sutarjo. Kalian jangan cari masalah. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kalau aku usir kalian dari keluarga Sutarjo, Semua aset keluarga Sutarjo sudah aku pindahkan ke kartu Fania. Nanti, kalau Anda butuh sesuatu, pakai saja uangnya. Terima kasih, kakek. Sudah. Kalian semua pulanglah. Kenapa dulu aku nggak sadar kalau kamu punya kemampuan sehebat ini? Apapun yang aku omong, kau mau tahu? Kalau gitu aku kasih tahu. Kamu pergi selamatin keluarga Sutarjo. Siapa yang mampu? Dia yang maju. Selamatin keluarga Sutarjo. Itu kakek yang pikun. Makanya percaya sama kamu. Kamu beneran anggap dirimu juru selamat. Kakek, cucumu bilang kakek pikun. Kapan aku bilang gitu? Barusan kamu bilang. Aku nggak bakal tanya lagi deh. Ayo, pulang. Lepasin. Aku bilang lepasin. Pria dan wanita nggak boleh bersentuhan sembarangan. Nggak tahu ya? Lagian, siapa juga yang mau pulang? Aku mau ke mall, shopping. Kamu gak denger kata kakek? Keluarga Sutarjo kita sudah mau bangkrut. Aku nggak punya uang buat beliin kamu barang. Iya, keluarga Sutarjo memang lagi terpuruk. Kan sudah aku bilang, selama ada aku, keluarga Sutarjo nggak bakal hancur. Malah asetnya bakal makin banyak. Omong kosong apa kamu? Oh ya, kakek itu suka denger aku bicara besar. Kalau kamu nggak terima, cari kakek sana. Turun kamu. Turun. Dewa Bumi cuma bicara setengah-setengah. Nggak tahu juga di mana bisa selamatin keluarga Sutarjo. Sekarang terpaksa tetap di keluarga mereka dulu buat pantau keadaan. Kenapa dulu aku nggak sadar kalau si budak cinta ini ternyata ganteng banget. Gimana kalau yang ini? Kelihatan ramping. Jadi maksudmu, aku gendut? Aku. Jangan marah, jangan marah. Sering marah, bisa cepat mati. Kalau yang ini. Ini juga bagus. Kelihatan mewah. Jadi kamu mau bilang aku kampungan? Aku.
Gimana kalau setelan ini? Yang ini bagus. Bersih dan segar. Jadi maksudmu apa, Joro? Kamu sebenarnya maunya gimana? Kenapa semuanya nggak ada yang puas? Siapa bilang aku nggak puas? Bungkus semua baju itu. Hei, Kamu jangan terlalu serakah. Aku kasih tahu ya, keluarga Sutarjo kami cuma punya uang segini. Kamu jangan minta lebih lagi. Kamu lupa kakek bilang apa? Aku mau bagaimanapun, ya terserah aku. Kenapa? Nggak mau dengar kata kakekmu. Nona sangat murah hati pada suaminya. Tunggu aku. Makanya, cepat sedikit. Aku lapar. Kita makan apa? Terserah. Kalau begitu, makan hotpot saja. Rasanya terlalu tajam. Barbeque. Makan barbeque bagaimana? Terlalu berminyak. Makanan barat. Makanan barat itu ringan. Terlalu sop. Sebenarnya kamu mau makan apa? Terserah. Gak tahan lagi. Aku gak mau layani kamu lagi. Kamu lupa apa kata kakekmu, ya kan? Ya udah, sekarang kita ke rumah sakit. Lapor sama kakek. Kalau cucunya sudah berontak dan nggak mau dengar kata kakek lagi. Tunggu. Nah, gitu dong. Tujuan berikutnya. Berangkat. Ini bisa diduduki nggak? Bersih nggak? Nggak bisa. Kamu duduk di lantai saja. Lantainya luas dan nyaman. Kamu. Enak banget. Aku mau duduk di sini dan harus duduk di bangku. Ini bersih nggak? Bisa dimakan? Nggak bersih. Sama sekali nggak bersih. Bisa bikin sakit perut kalau dimakan. Nggak bersih, tapi kamu makannya lahap banget. Lihat kan sekarang. Sesekali rasakan suasana merakyat. Jangan pasang muka masam terus seolah-olah semua orang punya utang banyak sama kamu. Enak banget. Pak, tambah 100 tusuk lagi. Siap. Kamu kayak nggak makan ratusan tahun saja. Bukannya kamu lagi sedih? Oke, kalau gitu Pak, tambah 1 lusin bir lagi. Ini dia. Aku nggak minum bir. Ini birnya. Oke, makasih. Ini satenya. Silahkan dinikmati. Kamu tahu apa sih? Daging ini, daging jalanan. Bir ini, bir penghilang duka. Temen ada di kanan kiri. Makin minum, makin makmur. Minum bir bikin gemuk. Gemuk. Waktu kamu di Bintang Gelombang Entertainment, sudah minum berapa banyak? Kok nggak bahas soal jadi gemuk? Kamu. Benar. Orangnya yang bermasalah. Kamu butuh 8 model cowok. Minum ya, Min.
Bukan begini cara minum birnya. Minum. Ayo, minum. Kok kamu nggak minum? Apa kamu nggak kuat? Kamu yang gak kuat. Siapa yang gak kuat? Nggak seru. Kok sudah habis? Siapa yang lempar botol birnya? Dari mana datangnya kakek ini? Kenapa dia pendek banget? Dasar bocah nggak tahu apa-apa. Berani-beraninya kamu hina aku. Lihat aku. Hari ini aku. Hari ini aku. Aku. Kamu tidur dulu sebentar. Kenapa baru sampai sekarang? Aku kangen banget sama kamu. Ini semua gara-gara Kaisar Giok itu. Gara-gara Kaisar Giok itu. Dia rapat lama banget. Makanya jadi ketunda. Orang tua itu. Kaisar Giok itu memang begitu. Sebelum mulai rapat, dia pasti bicara omong kosong dulu. Betul. Intinya, apa hasil rapatnya? Tema rapat kali ini adalah tentang bagaimana cara hukum kamu. Aku? Masalahmu agak serius. Atasan bilang, gak bisa cuma sekedar kartu kuning sesimpel itu. Mereka voting untuk putuskan. Pecat kamu dari jabatan Dewa Kekayaan. Apa? Sudah masuk proses sistem birokrasi. Dewa Kekayaan. Balik sini. Kenapa kamu pergi? Sepertinya nggak ada harapan aku balik istana. Mending aku cari tanah dan kubur diriku sendiri saja. Cepat-cepat Dewa Kekayaan. Dengar penjelasanku dulu sampai selesai. Walaupun ini sudah masuk proses, tapi kalau itu pakai waktu dunia manusia, kamu masih punya waktu 7 hari penuh. Dalam 7 hari ini, kalau kamu bisa buat keluarga Sutarjo untung sampai ratusan triliun, itu bisa tebus kesalahan. Dan kamu bisa balik lagi ke Istana Kayangan. Kan sudah aku bilang, kenapa aku bisa masuk ke tubuh si budak cinta Arif Perdana ini dan kembali ke keluarga Sutarjo? Ternyata aku punya takdir dengan keluarga Sutarjo. Benar. Dewa Kekayaan, ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk kembali ke Istana Kayangan. Kamu harus hati-hati dalam segala hal. Jangan sampai lengah. Tenang saja, cuma 200 triliun. Aku ini dewa kekayaan. Itu hal gampang. Kalau begitu, aku tunggu kabar baikmu di Istana Kayangan. Sialan kamu. Aku pergi dulu. Mana Pak Tua itu? Pak tuanya hilang. Aku adalah dewa kemiskinan dari langit. Meski aku seorang dewa, tapi gara-gara kata miskin, aku jadi bahan tertawaan di seluruh dunia. Sedangkan kamu, dewa kekayaan, cuma menang karena punya nama yang bagus. Di langit kamu sangat dipuja. Di dunia manusia pun, ku ilmu megah. Sesajenmu gak pernah putus. Sama-sama dewa, kenapa nasib kita jauh berbeda? Aku gak terima. Tapi ketidakadilan ini akan segera berakhir. Istana Tayangan sudah memutuskan untuk mencopot jabatanmu sebagai dewa kekayaan. Jabatan dewa kekayaan ini akan aku ambil alih. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya hari ini tiba juga. Kau masih mimpi mau jadi dewa kekayaan lagi? Mimpi? Posisi dewa kekayaan ini cuma boleh jadi milikku. Aku gak akan kasih kesempatan bagimu untuk kembali ke Istana Kayangan. Sedih banget. Dasar mesum. Kenapa teriak kencang sekali? Mau panggil arwah ya? Arif Perdana, dasar kamu bajingan mesum. Ambil kesempatan dalam kesempitan. Kamu gak tahu malu. Aku ambil kesempatan. Masa kamu ingat-ingat lagi? Sebenarnya, siapa yang ambil kesempatan? Dan siapa yang nafsu sama tubuh siapa? Sudah tahu gak kuat minum? Tahu gitu. Aku ngajak kamu.
Semalaman ini, aku cuma disuruh kerja fisik begini. Kamu ini anjing ya? Kalau kamu mau kasih kompensasi, kasih uang saja sudah cukup. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Dasar mesum. Kamu lumayan bagus juga kalau nggak pakai baju. Reputasi bersihku seumur hidup ini. Masa harus hancur di tanganmu sendiri? Terus, jadi kamu? Jadi, kamu muntah lagi ke seluruh badanku. Transfer 20 juta per minggu. Arif Perdana, kamu masih punya malu nggak? Kamu yang bikin aku mabuk, mau cari kesempatan, malah minta uang sama aku. Aku belum sehaus itu sampai harus cari mangsa di badan pemabuk. Lagi pula, dengan bentuk badanmu yang begitu, aku juga gak minat lihat. Bisa nggak jangan kepedean? Kamu lihat kemana sih? Aku lihat ke sini. Jangan pura-pura lagi. Aku tahu, kamu sengaja bikin aku mabuk. Terus mau pegang-pegang aku. Arif Perdana, jahat banget liatmu. Kalau aku bener mau buat begitu, gak perlu repot-repot kasih kamu minum sampai mabuk. Mikir apa sih? Apa karena kebanyakan minum, otak mau jadi kacau? Lagian, dengan tampang bodohmu semalam, kalau aku sampai tertarik padamu, pasti otakku yang bermasalah. Kamu gak ada niat begitu? Apa aku semalam seburuk itu? Kalian tidur sekamar semalam? Berani sekali kamu ya. Kamu sudah apakan adikku? Kenapa? Sopan sedikit. Sopan sih. Aku sama Fania itu suami istri sah. Semalam kami gak ngapa-ngapain. Meskipun aku mau. Apa-apain dia. Itu juga bukan urusan orang luar. Kayak kamu ikut campur. Kamu. Sudah. Jangan ribut lagi. Turun ke bawah. Rapat. Turun buat rapat. Jangan sampai telat. Nanya. Semalam kalian, ibu. Jangan tanya-tanya terus. Kamu. Jelasin. Meskipun kakek keluarga Sutarjo dukung kamu, kami sekeluarga juga nggak punya pilihan. Tapi kamu juga harus tahu kondisi keuangan grup Sutarjo saat ini. Terus, aku nggak peduli sebelumnya. Tahu pakai cara apa buat mainin harga saham. Sampai bikin saham keluarga Sutarjo naik turun parah. Karena kakek yakin sekali kamu bisa selamatin keluarga Sutarjo. Pasti, kamu punya kelebihan. Selain itu, aku bisa kasih tahu kamu, meskipun kali ini saham keluarga Sutarjo berhasil lewati masa sulit, tapi kenaikannya masih lambat banget. Kalau terus begini, perkembangan keluarga Sutarjo ke depannya bakal jadi sangat sulit. Dia punya kemampuan apa? Itu jelas cuma akal-akalan dia. Kalau bukan karena dia cari gara-gara, sampai bikin saham naik turun gak jelas, apa grup Sutarjo bakal sampai kayak begini? Itu sih salahmu sendiri. Disuruh diam dari tadi, tapi kamu nggak mau dengar. Dengan situasi sekarang, ini semua salah kalian sendiri. Kalian terima saja akibatnya. Terus menurutmu harus gimana? Biasanya kamu bukannya jago banget membuat. Katanya, asal ada kamu. Aset grup Sutarjo, kita bakal makan banyak.
Kalau begitu, aku mau lihat. Apa rencana kamu? Kamu suruh aku bicara, aku langsung bicara. Terus mau ditaruh di mana harga diri menantu numpang ini? Sudah, lanjut. Aku? Lagi pula, otakmu yang bau alkohol itu, apa kamu paham kalau aku beritahu? Bisa paham nggak? Keluarga Sutarjo kalian bukannya punya banyak investasi. Coba sebutkan kondisi investasi sekarang. Saat ini, di tengah kota ada proyek kompleks komersial. Baru saja investasi 60 miliar. Perkiraan akhir tahun depan, sudah bisa mulai cari penyewa. Selain itu, ada juga kawasan inovasi di utara kota. Sudah sepakat dengan perusahaan mitra pihak ketiga. Sekarang sedang proses perizinan. Kompleks komersial di tengah kota ini, saingannya terlalu banyak. Target konsumennya sama sekali nggak akan cukup. Makin banyak investasi, makin rugi besar. Hentikan. Terus soal kawasan inovasi itu, perizinan sekarang sangat ketat. Paling nggak harus tunggu 2 tahun. Selama periode itu, modal bakal bertahan. Sumber daya manusia terus habis. Dengan kondisi ekonomi keluargamu saat ini, kalian nggak akan bisa bertahan. Hentikan sekarang juga. Oh iya, kami masih punya satu proyek energi baru. Sekarang sudah dapat dukungan dari pemerintah. Proyek energi baru, penghalang teknologinya terlalu rendah. Persaingan pasar sudah sangat jenuh. Meskipun ada dukungan, tetap nggak akan menolong. Biaya hangusnya terlalu tinggi. Hentikan. Berikutnya. Nggak ada lagi. Keluarga Sutarjo ini memang sudah di ujung tanduk. Kalau melihat standar investasi kalian sekarang, begitu kakek meninggal, keluarga Sutarjo bakal hancur total. Jadi menurutmu harus gimana? Investasi itu rumit, kecuali kalau punya akses ke orang dalam yang inti. Kalau enggak, bakal susah tahu situasi aslinya. Kamu itu pengangguran, kok bisa tahu sedetail itu? Aku ini bewa kekayaan. Semua aliran uang di dunia ini, untung ruginya, semuanya ada dalam kendaliku. Cuma masalah investasi, gampang banget buat aku. Hal kayak gini, asal punya otak, pasti kepikiran. Kamu berani bilang aku nggak punya otak? Itu kamu sendiri yang bilang, bukan aku. Gak nyangka keluarga Sutarjo sudah terpuruk sampai kayak gini. Cari untung 200 triliun dalam 7 hari. Aku ini dewa kekayaan, bukan perampok. Selain rampok uang, gak ada cara lain. Tunggu, rampok uang? Kayaknya boleh juga. Saham keluarga Sutarjo sebelumnya selalu bagus banget. Saham? Itu kan sama aja kayak ngerampok uang. Aku ini bewa kekayaan. Saham aja punya aku balik. Pasti bakal naik terus. Kalau mau cari duit, itu gampang banget. Kamu pergi siapin laptop buat aku. Kamu siapin baskom. Buat apa, Baskom? Keluarga Sutarjo bakal kehujanan emas. Harus sedia baskom buat nampung semuanya. Apa dia sudah gila? Serang kalian bodoh ya. Lawan naga, jalur atas sudah mulai berantem. Sudah working. Di mana Suryo Handoko? Kamu siapa? Ngapain kamu cari ayahku? Tunggu. Di mana kamu bisa masuk? Mana Suryo Handoko? Aku lagi bicara sama kamu. Kamu tuh lihat. Di mana cara kamu masuk? Katam. Berisik. Saya Suryo Handoko. Anda siapa? Saya adalah dewa kekayaan berikutnya. Saya orang yang bisa kasih keluarga Handoko keberuntungan. Apa Anda pernah dengar nama Arif Perdana? Tahu, menantu numpang di keluarga Sutarjo. Beberapa waktu lalu, buat kacau di pernikahan. Cerita tentang dia sudah tersebar di seluruh selatan kota. Dia sebenarnya dewa kekayaan sebelum. Karena salah kasih keberuntungan, dia dibuang ke dunia manusia. Dan 2 keluarga yang salah itu adalah keluarga Handoko dan keluarga Sutarjo. Dan justru karena dia salah kasih keberuntungan, kalian keluarga Handoko jadi kaya mendadak. Keberuntungan terus mengalir. Dalam beberapa tahun saja bisa masuk ke jajaran orang terkaya di selatan kota. Dan kali ini, tugas Arif Perdana turun ke dunia adalah ambil kembali keberuntungan keluarga Handoko dan bantu keluarga Sutarjo. Lalu, saya harus bagaimana? Tunggu. Anda nggak lagi bohongi saya, kan? Kenapa saya harus percaya Anda?
Ayah, aku. Dewa turun ke bumi. Mohon, tunjukkan jalan untuk keluarga Handoko. Asalkan keluarga Sutarjo bangkrut, keberuntungan keluarga Handoko nggak akan pulang. Kamu pernah main saham? Cuma kamu masih mau andalkan saham buat ubah nasib keluarga Sutarjo. Bikin ketawa saja. Aku tahu kamu suka omong besar, tapi saham ini nggak bisa cuma andalkan keberuntungan. Aku nggak peduli sebelumnya kamu pakai cara apa sampai bisa kendalikan keluarga kamu. Tapi keluarga Sutarjo sudah nggak sanggup hadapi masalah apapun lagi. Kalau kali ini, kamu berani sok hebat lagi. Sampai ngaruh ke pondasi keluarga Sutarjo. Biarpun ada kakek yang lindungi kamu, aku nggak bakal pernah tinggal diam. Sekumpulan orang bodoh. Kamu ini keturunan dari generasi pendiri, tapi nggak punya pandangan luas sedikit pun. Pantas nggak berguna. Jangan ngomong saja. Kalau memang jago, coba kasih lihat ke kami semua. Kalau begitu, yang ini saja. Kamu beneran nggak tahu apa-apa ya? Padahal tadinya aku pikir kamu paham sesuatu. Ternyata kamu beneran nggak tahu apa-apa. Malah pilih yang warna hijau. Kamu tahu nggak ini apa? Ini itu saham. Saham yang kamu pilih ini sudah terkenal sebagai saham sampah. Kelihatannya, ayah beneran udah tua sampai taruh harapan keluarga Sutarjo sepenuhnya ke kamu. Lucu banget. Naik. Siapa yang bilang saham ini sampah? Saham ini bagus banget. Ini, mana mungkin? Astaga. Gila. Naik. Aku pikir kamu memang punya kemampuan. Ternyata cuma sok hebat di sini. Dasar tukang pamer. Hampir saja aku kena tipu. Saham yang kamu pilih ini sama sekali nggak naik. Malah turun makin parah. Lucu banget. Apa ada orang yang ngerjain aku? Arif Perdana, mau kemana kamu? Sudah nggak bisa acting lagi. Langsung kabur. Melecat. Ternyata kamu yang main curang, dewa kemiskinan. Kamu turun ke dunia manusia. Omonganmu itu bisa bikin salah paham. Aku turun ke sini atas kemauan sendiri. Nggak kayak kamu yang dibuang ke dunia manusia. Kamu pasti belum tahu. Rapat di Istana Kayangan sudah tentukan kandidat untuk jabatan Dewa Kekayaan berikutnya. Kamu jangan bilang kalau orang itu kamu. Tepat sekali. Kesempatan ini sudah aku tunggu lama sekali. Akhirnya hari ini datang juga. Kalau aku nggak salah ingat, rapat itu belum disahkan. Kamu bukannya senang terlalu cepat ya? Terus kenapa? Ini cuma masalah waktu saja. Posisi Dewa Kekayaan cuma bisa jadi milikku. Kamu dan aku diajar oleh guru yang sama. Kenapa kamu yang jadi Dewa Kekayaan? Dihormati semua orang dan kuasai harta dunia. Sedangkan aku cuma punya nasib untuk dibenci. Di langit, di dunia manusia, semua orang hindari aku seperti hama. Aku sudah tunggu momen ini lama sekali. Makanya, Cuma aku yang boleh menang. kalau kamu tahu diri, mending minggir sekarang. Kalau enggak, jangan salahkan aku kalau aku lupa hubungan kita. Sudah selesai bicaranya. Sekarang giliran aku yang bicara. Selama surat penunjukan itu belum diumumkan secara resmi, aku tetap Dewa Kekayaan yang diakui 3 alam, siapapun itu. Aku pasti akan balik ke Istana Kayangan. Nggak ada yang bisa halang. Landangan miskin seperti kamu, masih mau jadi dewa kekayaan? Mimpi. Kalau kamu berani main-main lagi, Aku nggak akan tinggal diam. Dasar keras kepala. Prabu Damar dan aku dari perguruan yang sama. Ilmu yang kami pelajari dan strategi kami hampir mirip. Dia pasti tahu cara mainku. Kalau naikin harga saham, buat mecahin masalah ini. Dengan sifat dan kemampuannya, dia nggak bakal biarin aku berhasil gitu saja. Dia pasti bakal main belakang. Entah itu sengaja jatuhin harga saham, atau nyiapin rencana buat nyalip duluan, atau pakai ilmu ilusi buat ganggu penilaian pasar. Dewa Bumi bilang, sekarang dewa yang turun ke bumi cuma bisa pakai ilmu sekali sehari. Pasti Prabu Damar juga begitu. Kalau begitu, aku bakal taruhan soal ini.
Kamu lagi apa di sini? Sudah, gak usah acting. Orang yang gak tahu bakal kira kamu hebat banget. Apa? Kamu berani masukin uang ke saham A sebanyak 1 triliun? Kamu tahu gak? Saham ini gak ada masa depannya. Dan banyak investor yang menghindarinya. Kamu malah nekat investasikan 1 miliar ke sana. Apa kamu mau habisin sisa harta keluarga Sutarjo dan bikin keluarga kita hancur lebur? Baru kamu puas. Tunggu. Uang ini dapat dari mana? Bukannya waktu itu kakek sudah kasih semua hartanya ke rekeningmu? Pas kamu beli baju, aku lihat kata sandinya. Kamu berani-beraninya pakai uangku tanpa izin. Apa maksudmu uangmu? Waktu di rumah sakit kemarin, kakek sudah bilang, kalau aku butuh uang ini, bisa aku pakai kapan saja. Kamu? Dari luar sudah kedengeran suara kalian. Lagi ribut apa kalian? Lihat saja sendiri. Kamu benar-benar masukkan 1 triliun semuanya sama. Suamiku. Kenapa kalian panik begini? Bukannya sudah aku bilang, selama ada aku, keluarga Sutarjo tidak akan hancur. Berhenti sok misterius begini. Aku lihat kamu sengaja ingin hancurkan grup Sutarjo. Kalau hari ini aku nggak kasih pelajaran kebajingan sepertimu, marga aku bukan Sutarjo lagi. Mau berantem ya? Sini, pukul Farah sini. Pukul! Ayo pergi ke rumah sakit. Bukannya kamu mau berantem? Ke kamar rawat kakek saja. Di sana tempatnya luas. Ayo, cepat jalan. Berhenti pakai nama kakek buat ancam kami. Benar-benar harus waspada setiap saat. Pencuri dalam rumah, sulit dihindari. Pencuri? Kamu sepertinya lupa. Karena kakek sudah bilang, aku punya hak pakai uang ini. Jadi wajar saja kalau aku pakai sesukaku. Jangan pasang tampang seolah-olah mau menghakimiku. Karena hari perdana investasi di saham A, maka aku hanya perlu ikut main saat bursa hampir tutup. Biar harga sahamnya anjlok. Keluarga Sutarjo pasti akan rugi total. Saham A ini bukannya sudah stagnan bertahun-tahun. Kenapa malah terus naik? Eme, kok bisa sampai batas atas? Apa jangan-jangan dia benar punya kemampuan? Bagus sekali. Tinggal 1 menit lagi pasar tutup. Asalkan bisa tetap stabil. Sahamnya nggak turun. Kita bakal untung besar kali ini. Kali ini kamu beruntung. Nggak buat keluarga Sutarjoku ikut rugi gara-gara kamu. Kalau enggak, kamu bakal kena batunya. Kamu pakai leverage. Iya, pakai. Pakai 100 kali lipat. Apa? 100? Kamu benar-benar ekstrim. Meskipun kali ini kita menang, keluarga Sutarjo bisa untung 100 triliun. Tapi kalau kalah, keluarga Sutarjo harus ganti rugi 100 triliun. Di mana kita bisa cari uang buat tutup lubang itu? Tinggal 30 detik terakhir. Aduh, semoga Tuhan memberkati. Tolong bantu kami. Jangan sampai saham ini turun. Amitabha. Enggak. Sebelum pasar tutup, saham A pasti anjlok. Aku pakai ilmu ilusi buat menipu mata. Kelihatannya, keluarga Sutarjo yang investasi di saham A. Dengan begitu, Prabu Damar pasti bakal ikut campur. Dia pasti bakal pakai ilmunya buat pengaruhi saham A, biar saham A anjlok sebelum pasar tutup. Tuan Dewa, keluarga Sutarjo investasi di saham A. Kita investasi apa? Kita juga investasi di saham A. Tetapi saham A sudah konsolidasi cukup lama. Lonjakan saat ini pasti ada masalah. Kemungkinan besar hanya gertakan saja. Jika taruh uang sekarang, risikonya terlalu besar. Kalian ingin cari uang mudah, bukan? Keluarga Handoko punya lindungan keberuntungan dari dewa kekayaan. Selama kalian jaga perlindungan ini, anak cucu keluarga Handoko akan hidup makmur. Tetapi syaratnya adalah keluarga Sutarjo harus bangkrut. Arif sekarang mau bantu keluarga Sutarjo cari untung 200 triliun. Begitu dia berhasil, keberuntungan keluarga Handoko akan hilang otomatis. Saat itu yang hancur adalah keluarga Handoko. Tetapi apa hubungannya dengan ikut investasi di saham A? Bodoh. Arif Perdana taruh semua uang ke saham A. Saham A pasti akan melonjak. Kalian hanya perlu taruh uangnya di sana sebelum bursa tutup. Nanti aku akan pakai sedikit trik. Maka saham A pasti akan anjlok.
Saat itu aset keluarga Sutarjo. Keluarga Sutarjo pasti akan rugi total. Keluarga Sutarjo akan bangkrut. Keluarga Handoko meski rugi sedikit uang, nanti bisa cari ganti dari tempat lain. Baiklah, cukup sekian dari aku. Apa yang harus kalian lakukan selanjutnya? Nggak perlu diajarkan lagi kan? Terima kasih atas petunjuknya Tuan Dewa. Ikut investasi di saham A sebelum bursa tutup. Arif Perdana, kamu benar-benar bodoh. Begitu mudahnya kamu tunjukkan celah. Sepertinya untuk jatuhkan kamu nggak perlu banyak berpikir. Saham B sedang melonjak. Saham B, mereka investasi di saham B. Enggak, ini nggak mungkin. Arif Perdana sudah pakai semua uangnya. Investasi di saham A. Dari mana dia punya uang investasi di saham B? Kenapa jadi saham B? Uangmu bukannya diinvestasikan semua ke saham A. Semuanya di saham A. Astaga, aku nggak lagi bermimpi kan? Gila. Padahal saham A ini baik-baik saja. Kok bisa berubah jadi saham B? Cuma tipu muslihat saja. Kamu yang lakukan semua ini. Dewa saham yang legendaris itu ternyata bisa dalam sekejap mata mengacaukan bursa saham dan kendalikan naik turunnya. Hanya saja bisa membuat dua saham yang nggak ada hubungan saling bertukar. Pergerakan ini belum pernah dengar sebelumnya. Kalian ini pengetahuannya masih terlalu sedikit. Ternyata dugaanku benar. Prabu Damar lagi cari kesempatan buat intai pergerakan saham keluarga Sutarjo. Untung aku pakai teknik ilusi buat kelabui dia. Biar semua orang kira aku investasikan uangnya ke saham A. Dengan begitu, aku bisa bergerak diam-diam buat selamatkan saham B yang sangat krusial. 1 triliun milik grup Sutarjo. Sebenarnya, aku investasiin ke saham B sebelum bursa ditukar. Saham B melonjak drastis. Modal 1 triliun itu. Sekarang nilainya jadi 10 triliun. Arif Perdana, kamu berani-beraninya permainkan aku. Tuan Dewa? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan buru-buru. Ini baru saja dimulai. Aku nggak akan biarkan ini berakhir begitu saja. Arif Perdana. Kayaknya sudah beda dari yang dulu. Kali ini dia benar-benar buat grup Sutarjo untung 10 triliun. Apa benar kata kakek? Kalau dia khusus buat selamatin keluarga kita. Bagaimanapun juga, omongan kakek tetap harus dipercaya. Lagi pula dulu dia kan pemuja setiaku. Tampangnya juga lumayan cakep. Jadi gak akan rugi juga. Bagaimana kalau malam ini aku tidur sekamar sama dia? Keluarga Sutarjo dapat aset ratusan triliun. Tinggal tunggu waktu saja. Aku benar-benar jenius. Cara cari uang lewat saham kayak gini. Cuman aku yang bisa kepikiran. Nggak ada budak cinta yang bakal nolak pelukan dari sang dewi. Meskipun kamu dewa yang turun ke bumi, nggak bakalan bisa tahan godaan ini.
Kamu mau ngapain? Kamu sengaja naik ke kasurku pas aku lagi mandi? Kamu licik banget ya? Licik, aku licik. Kamu benar-benar cowok aku. Sekarang ini, kasurku. Kamu dilarang masuk. Benar-benar cowok aku nggak peka. Awas ya. Arif Perdana, aku Fania Sutarjo. Dari kecil, nggak pernah ada orang yang nggak bisa aku dapetin. Wanita dunia, manusia ini galak banget. Untung reaksiku cepet. Kalau aku lambat, reputasi suciku bisa hancur di tangannya. Sekarang, aset keluarga Sutarjo sudah sampai 10 triliun. Aku harus cepat. Waktu buat balik ke istana kayangan sudah nggak banyak lagi. Karto, Kali ini, kamu mau investasi di mana lagi? Saham A. Saham A sudah unlock ke titik terendah kemarin. Kalau beli sekarang, nggak akan bisa untung. Kamu nggak sedang pakai trik sulap lagi kan? Kali ini aku nggak lakukan apapun. Aku cuma investasi di saham A, cuman itu saja. Pakai cara ini lagi. Kamu pikir aku percaya kalau kamu investasi di saham A? Aku sudah pernah tertipu sekali. Nggak akan tertipu untuk kedua kalinya. Kali ini kita investasi di saham B. Arif Perdana, kamu masih mau tipu aku pakai sihir itu? Mimpi. Kali ini, aku nggak mungkin kalah lagi darimu. Kenapa harus takut kalau saham B anjlok? Keluarga Sutarjo investasi di saham B. Aku mau buat mereka menangis karena kehilangan semua modalnya. Karena aku ini, dewa kemiskinan, jelas. Investasi apapun pasti bakal rugi. Aku cuma perlu buat kamu. Buat keluarga Sutarjo gak bisa dapat uang. Maka kamu gak akan bisa selesaikan tugasmu. Nanti, kamu bakal tinggal di dunia manusia selamanya. Dan posisi dewa kekayaan jadi milikku. Saham B ini kenapa turun drastis begini? Kali ini, menangnya gampang banget Prabu Damar. Oh, Prabu Damar. Sepertinya kamu cuma bisa omong besar saja. Kalau soal strategi, kamu bahkan buat bawa sepatuku saja nggak pantas. Saham A? Saham A lagi melonjak. Gimana mungkin? Sahamnya sudah di listing. Mana mungkin masih bisa naik? Bentar lagi bursa tutup. Selama saham ini nggak turun, Kita bakal aman. Saham ini, kamu pasang leverage berapa? masih 100 kali lipat. Gila, untung besar. Kita investasi 10 triliun. Untung 100 triliun. Kita untung 100 triliun. kamu ini jalan-jalan beneran dewa kekayaan. Keberuntungan ini bagus banget. Beli apapun pasti untung. Bener. Aku ini bisa dewa kekayaan. Bukan. Kamu bukan dewa kekayaan. Kamu dewa saham kan? Bener. Aku ini titisan dewa saham. Arif Perdana. Licik banget kamu. Tuan Dewa Langit. Investasi apapun pasti rugi. Kamu yakin kalau kamu ini calon dewa kekayaan berikutnya? Mau ngomong apa kamu? Sebelum kamu datang, keluarga Handoko baik-baik saja. Semenjak kamu datang, kerugian keluarga Handoko makin banyak tiap harinya. Dewa kekayaan apa? Menurutku, kamu ini dewa kemiskinan. Ayah, aku curiga kalau dia itu. Cuma semut duniawi, berani-beraninya bicara begitu sama aku. Oh, mati kamu! Tuan Dewa, kami salah. Kami salah. Tolong ampuni anakku. Kami bakal turuti semua kata-katamu. Tinggal 2 hari lagi. Asalkan aku bisa lewati 2 hari ini, posisi dewa kekayaan bakal tetap jadi milik Arif Perdana. Kesenanganmu gak bakal lama lagi. Arif Perdana kalau lagi serius kerja, ternyata cukup berkarisma juga ya. Capek ya? Sini, aku pijit pundaknya.
Gimana rasanya? Lumayan enak. Ayo bayar. Sekali pegang 20 juta. Atas dasar apa? Dadamu ini emas atau perak? Mahal banget. Lagi pula, kita kan suami istri. Aku pegang kamu sedikit. Bukannya itu wajar. Apa suami istri boleh asal pegang? Aku nggak mau tahu. Pokoknya 20 juta. Di klub pria, apa kamu bisa pegang dada yang bisa gerak begini? Otot dadaku ini, orang biasa lah bisa pegang. Apa ini? Ini teh susu yang aku beli sesuai sama rasa kesukaanmu. Di dalamnya, gak ada boba atau bola talas. Cuma ada boba putih. Aku sudah ganti selera, gak suka boba putih lagi. Arif Perdana, kamu jangan gak tahu diri ya. Aku gak tahu diri. Gak tahu juga siapa tadi yang elus-elus dan peluk-peluk aku. Aku kasih tahu ya, jangan buang-buang tenaga. Jangan harap bisa dekat-dekat aku. Sok suci sekali kamu. Aku kasih tahu, kita ini suami istri. Apapun yang aku lakukan ke kamu, itu sudah sewajarnya dan sah secara hukum. Tapi suami istri nggak boleh pelecehan seksual. Kamu sekarang sudah benar-benar ganggu hidupku. Tolong jaga sikapmu. Awas ya kamu, Arif Perdana. Malam ini, aku pasti bakal tiduri kamu. Terakhir kali pakai baju tidur seksi, dia nggak ada reaksi sama sekali. Sepertinya dia suka tipe yang imut. Tebakanku benar. Ternyata dia memang suka yang tipe imut. Kelihatannya saja. Sok suci begitu. Nggak disangka seleranya begini. Arif Perdana, kali ini aku lihat kamu mau kabur kemana. Bau apa sih ini di badanmu? Manis banget sampai bikin enak. Kayak bau-bau madu aja. Itu parfumku. Aroma manis. Kamu paham nggak? Kamu sengaja cari gara-gara ya? Cari gara-gara apaan sih? Cepat pergi sana. Baunya bikin aku pusing. Aris Perdana, malam ini, kamu nggak akan bisa lari kemana-mana lagi. Maaf ya, aku minta maaf atas kejadian tadi. Ini air yang aku tuang untukmu. Cepat minum sedikit. Ini rencana apa lagi? Aku tulus minta maaf padamu. Ayo cepat minum. Ada kotoran di dalamnya. Aku nggak mau minum. Kotoran di mana? Di sana, tepat di sini. Mana ada kotoran di sini? Ada. Coba kamu lihat baik-baik ke dalam. Itu, bukankah ada sesuatu? Lawan aku? Kamu bukan tandinganku.
Tuan, katanya dia kenal Anda. Dia maksa ingin masuk. Aku kenal dia. Kamu pergi saja. Dua kali sebelumnya cuma karena kamu beruntung saja. Masih sisa 2 hari, aku pasti nggak bakal biarkan kamu tenang. Kamu sudah ditakdirkan buat tinggal di dunia manusia selamanya. Terima saja nasibmu. Karena aku bisa menang lawan kamu 2 kali. Aku pasti bisa menang lawan kamu buat ketiga kalinya. Dengan kemampuanmu, kamu gak pantas lawan aku. Apa yang kamu lakukan sudah sangat ganggu tatanan dunia manusia. Kalau tetap keras kepala, kamu pasti dihukum istana kayangan. Jangan banyak omong. Asal aku jadi dewa kekayaan. Siapa yang bisa tuntut tanggung jawabku? Arif Perdana. Aku bakal lawan kamu sampai akhir. Ini. Kasih tahu pelayan, bersihkan seluruh bagian rumah sampai bersih. Dewa kemiskinan datang, bawa sial. Tunggu saja pembalasanku. Kamu mau investasi saham lagi? Tapi keluarga Sutarjo kita sudah untung banyak sekali. Masih belum cukup. Kali ini aku mau buat keluarga Sutarjo untung sampai ratusan triliun. Ratusan triliun? Ini mana mungkin? Nggak nyangka keluarga Sutarjo bisa di tanganku sampai ke skala ratusan triliun. Terus rencanamu langkah selanjutnya gimana? Rencana mau investasi saham mana? Aku bakal masukin 100 triliun masing-masing ke 5 saham. 5 saham? Banyak banget. Sebenarnya kamu mau ngapain? Kamu pikir kalau investasi di 5 saham, aku bakal kehabisan akal? Kita ikut investasi di 5 itu. Tapi kita nggak punya 100 triliun. Semua investasi sebelumnya sudah habis. Sekarang uangnya cuma cukup buat 1 saham saja. Karena Arif Perdana investasi di 5 saham, pasti ada yang jadi prioritas. Asal aku pilih saham yang dia kasih modal paling banyak, aku tetap bakal menang dari dia. 1 dari 5. Aku nggak percaya keberuntunganku bakal seburuk ini. Pilih saham C. Investasi sekarang. Saham C ini. Kenapa cuma investasi beberapa ratus ribu saja? Karena aku sudah hitung. Saham C ini ketempelan dewa miskin. Investasi berapapun, pasti rugi. Selain saham C, beberapa saham lainnya semuanya naik. Tapi investasi di saham C sangat sedikit. Jadi bisa diabaikan. Artinya, saat ini keluarga kita punya aset 100 triliun. Sekarang bisa langsung tembus ratusan triliun. Arif Perdana. Bocah! Ah, bukan. Arif Perdana? Kamu dewaku. Aduh, Arif Perdana. Arif Perdana, kamu benar-benar sialan kamu. Habis. Semuanya sudah habis. Keluarga Handoko benar-benar hancur. Tidak. Tidak. Atas dasar apa? Atas dasar apa Arif Perdana bisa menang dariku? Tidak.
Aku tidak kalah. Tidak kalah. Ayah, grup Sutarjo kita sekarang sudah jadi grup bernilai ratusan triliun. Benar, ratusan triliun, Ayah. Bagus sekali. Aku memang gak salah lihat. Kamu adalah penyelamat bagi keluarga Sutarjo. Penyelamat. Terimalah hormatku ini. Kakek, ini bukan jasa besar. Aku cuma tebus kesalahan yang pernah aku buat sebelumnya. Terlepas dari itu, keluarga Sutarjo pasti akan dapat berkah terus-menerus. Kamu benar-benar Arif Perdana. Patoa, apa di atas sana ada kabar baru? Benar sekali. Pihak atas sudah tahu tentang situasimu. Proses pemecatan jabatanmu sudah batal. Hanya saja, proses ini sekarang masih ditinjau. Asalkan kamu bisa tahan di dunia manusia, pada hari terakhir ini, pahalamu sudah dianggap sempurna. Tugas selesai, kamu bisa langsung balik ke istana kayangan. Hebat juga kamu. Oh iya, Dewa Kemiskinan juga turun ke dunia. Dia sudah kacaukan tatanan dunia manusia. Pihak atas sudah copot jabatan Dewa Kemiskinan miliknya dan hukum pakai petir sesuai hukum sebagai peringatan bagi yang lain. Arif Perdana, atas dasar apa pahalamu sempurna dan balik ke istana kayangan? Aku sudah peras otak. Bukan cuma jabatan Dewa Kekayaan hilang, tapi jabatan Dewa Kemiskinan pun lepas. Terakhir malah harus balik untuk dihukum. Karena aku menderita, maka kita mati bersama saja. Jangan harap ada yang bisa hidup tenang. Selamat. Hadirin sekalian, hari ini saya undang kalian semua kemari. Pertama, untuk merayakan kesembuhan kakek keluar dari rumah sakit. Kedua, untuk perkenalkan menantu keluarga Sutarjo, Arif Perdana. Mari sambut dengan tepuk tangan. Bukankah Arif Perdana itu menantu numpang di keluarga Sutarjo? Ternyata Pak Sutarjo perkenalkannya dengan begitu meriah. Aku dengar Arif Perdana ini hasilkan ratusan triliun untuk keluarga Sutarjo. Keluarga Sutarjo benar-benar dapat titisan Dewa Kekayaan. Benar sekali. Minum segelas yuk. 2 gelas. Minum 2 gelas. 3 gelas. 3 gelas. Fania, kalau dulu kita bersama, bagaimana jadinya sekarang? Minumlah segelas. Maaf. Tuan Muda Arif. Kau dulu, Fania, ikut denganmu. Mungkin sekarang hidup susah, entah di mana. Gak tahu siapa juga yang dengar kalau keluarga Sutarjo mau cari menantu numpang sampai telapak kakinya berapi karena lari ke sini. Untuk apa kamu balik sekarang? Cari perhatian segala. Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu bicara di sini? Aku siapa? Coba katakan. Dia suamiku. Gak pantas orang luar sepertimu ikut campur urusan kami di sini. Silakan pergi. Kamu tadi bela aku. Kamu cemburu. Kamu mau terima aku. Dulu ada sebuah perasaan yang tulus di depan Fania, tapi Fania malah anggap itu cuma cari muka, rendah diri, cari perhatian, diinjak-injak. Sekarang Fania sudah sadar dan nyatakan cinta dengan tulus. Sayangnya, Arif yang benar-benar cinta sama Fania sudah hilang. Aku bukan Arif Perdana. Fania, petik bulan itu susah kan? Tentu saja. Aku terima kamu. Itu sama saja seperti petik bulan. Kita nggak mungkin bisa bersama. Jangan buang waktu buat aku lagi.
Tahu kenapa dia nggak mau terima kamu? Kamu kan orang yang waktu itu. Siapa aku itu nggak penting. Yang penting itu Arif Perdana. Orang yang dulu cuma bisa cari muka itu. Kenapa sekarang bisa jadi terlihat begitu berwibawa? Apa maksudmu? Karena dia itu bukan Arif Perdana. Ini, mana mungkin? Kenapa nggak mungkin? Kalau dia bukan dewa kekayaan, mana mungkin cuma dalam 7 hari dia bantu keluargamu cari untung ratusan triliun. Kalau dia bukan dewa kekayaan, mana mungkin dia nggak peduli sama pernyataan cintamu. Arif Perdana, dia memang aneh banget. Apa jangan-jangan dia benar-benar dewa kekayaan? Tugas dia turun ke bumi kali ini itu buat bangkitkan lagi keluarga Sutarjo. Sekarang tugas dia sudah selesai. Sebentar lagi dia bakal balik ke Istana Kayangan. Aku punya cara biar dia tetap tinggal di dunia. Cara apa? Kasih obat ini, cari cara biar dia minum ini. Tapi... Gak usah tapi-tapian lagi. Ini satu-satunya cara dia tetap di dunia. Asal dia minum obat ini, dia bakal selamanya tinggal di sini dan terus bareng sama kamu. Nanti kalian bakal bareng terus selamanya. Gak bakal berpisah lagi. Tapi, kok kamu bisa tahu identitas Arif Perdana? Terus kenapa kamu mau bantu aku? Karena aku juga orang dari Istana Kayangan. Aku tahu tentangmu dan simpati padamu. Aku lihat kamu menderita karena cinta. Jadi, aku mau bantu kamu. Kamu tahu urusanku dengan Arif Perdana? Kamu dewa jodoh? Benar, aku adalah dewa jodoh. Yang khusus urus masalah percintaan manusia. Makanya, aku paling gak tahan lihat orang yang saling cinta dipaksa pisah. Orang yang saling cinta? Maksudnya, Arif Perdana itu cinta sama aku? Benar, Arif memang punya perasaan sama kamu. Cuma karena dia dewa dari Istana Kayangan, dia malu buat ungkapkan. Dia memang sudah selesaikan tugas di keluarga Sutarjo. Tapi pahalanya masih belum sempurna. Selama kalian berdua bersama, baru pahalanya bisa dibilang sempurna. Kamu lagi bantu dia. Pergilah, aku tunggu kabar baik darimu. Arif Perdana. Gelas ini buat aku. Iya. Kamu yakin? Prabu Damar benar-benar sudah nggak punya jalan keluar. Sampai berani bersekongkol dengan Fania Sutarjo. Kalau begitu, aku akan ikuti permainannya dan lihat apa sebenarnya rencana licikmu itu. Arif Perdana, akhirnya kita bisa bersama. Ada yang salah dengan minuman ini. Kamu kasih minum apa ke aku? Aku. Tuan penolong. Kamu kenapa? Apa yang terjadi? Aku juga nggak tahu. Dia jelas-jelas bilang padaku, kalau obat ini nggak ada masalah. Ini adalah bubuk pemusnah dewa buatanku. Manusia biasa yang minum mungkin gak apa-apa. Tapi jika dewa yang minum, itu racun mematikan yang hancurkan akar kedewaan. Bahkan jika Kaisar Giung itu meminumnya, dia akan kehilangan status dewanya. Jatuh ke dunia manusia selamanya. Dan gak akan bisa jadi dewa lagi. Kamu tega gunakan cara selicik ini. Cara licik. Itu karena kalian yang paksa. Takdir gak adil. Aku sudah gak punya jalan keluar lagi. Kalau begitu, kamu harus temani aku ke neraka. Dewa kekayaan 9 langit yang agung. Penguasa keberuntungan, harta dunia. Gak sangka. Akhirnya malah jatuh ke tangan seorang wanita. Puas sekali rasanya.
Mereka lagi bicara apa? Kok aku nggak ngerti ya? Pantas keberuntungan keluarga Sutarjo kuat. Ternyata dewa kekayaan yang bantu diam-diam. Maaf, ini semua salahku. Aku cuma ingin sama kamu. Makanya aku tertipu sama dia. Kamu kacau sekali. Kamu tahu nggak? Seberapa besar masalah yang kamu buat ini? Berhenti. Jangan lari. Berhenti. Ini orang-orang keluarga Handoko kan? Keluarga Handoko ini kenapa sih? Sampai bisa bangkrut dalam semalam. Saya tahu Anda adalah dewa kekayaan. Tolong bantu selamatkan keluarga Handoko. Kalian berurusan sama orang yang salah. Itu balasan yang pantas. Kami ditakut-takuti sama dia. Lagi pula, dia bilang dia itu dewa kekayaan dunia manusia. Makanya kami percaya sama dia. Dewa kekayaan apa? Dia itu dewa kemiskinan. Kalian ikut dewa kemiskinan, tentu bakal makin sial. Dewa kemiskinan? Ajalmu sudah dekat, tapi masih berani hina aku. Arif Perdana, dendam antara kita berdua. Hari ini harus selesai. Dendam antara aku dan kamu. Selama ini urus-urusan masing-masing. Malah kamu yang berulang kali jebak aku diam-diam. Kalau bicara soal dendam, seharusnya aku yang buat perhitungan. Dewa kekayaan, tolong bantu keluarga Handoko. Sekarang kalian juga tahu soal keberuntungan yang tertukar antara keluarga Handoko dan keluarga Sutarjo. Awalnya, asal keluarga Sutarjo balik ke jalan yang benar. Berkah keluarga Handoko, meski ditarik kembali, tapi kalau kalian tetap berbuat baik, anak cucu kalian bakal tetap hidup berkecukupan. Tapi sekarang, kalian salah pilih kawan dengan dewa kemiskinan. Anak cucu kalian hanya akan bernasib miskin melarat. Ini semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena percaya omong kosongmu, keluarga Handoko nggak mungkin jatuh ke titik ini. Kamu itu penipu. Kamu nggak layak jadi dewa. Diam! Sehingga apapun aku sekarang, aku tetap lewat dari istana kayangan. Semut seperti kalian, nggak pantasin aku. Mana kekuatan sihirku? Ngaku dewa lagi. Bikin keluarga Handoko menderita banget. Belum pernah lihat dewa sejahat ini. Hanya saja dia dewa kemiskinan. Benar-benar, siapapun yang ketemu dia, pasti sial. Diam! Kenapa? Kenapa kekuatan sihirku nggak bisa keluar? Kenapa? Karena kamu nggak punya kekuatan lagi. Apa katamu? Nggak mungkin. Kenapa kamu baik-baik saja? Tentu saja, aku nggak apa-apa. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, kamu minum ramuan penghilang dewa. Nggak mungkin nggak ada masalah. Yang kamu minum itu baru ramuan pemusnah dewa. Yang aku minum cuma segelas air gula. Kamu? Mana mungkin kamu tahu semuanya? Kalau mau salahkan, salahkan saja. Mau miskinmu yang terlalu menyengat itu. Begitu kamu masuk, aku sudah cium baunya. Mengenai transaksimu dengan dia, aku sudah tahu semuanya dengan jelas. Kenapa aku nggak bongkar? Aku cuma mau lihat apa sebenarnya yang mau kamu lakukan. Arif Perdana. Aku Jadi, kamu sudah tahu dari tadi kalau anggur itu bermasalah. Gelas yang aku minum cuma ada sedikit bubuk gula saja. Gelas yang itu baru bubuk pemusnah dewa yang asli. Kebetulan sekali, kamu baru saja minum semuanya. Arif Perdana, beraninya kamu menjebakku. Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Apa hubungannya denganku? Arif Perdana. Maafkan aku. Semua ini salahku. Syukur banget kalau kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tuan penolong, mohon kemurahan hati Anda. Ampuni tindakan serobos cucu saya yang kurang ajar itu. Gak masalah. Lagi pula, aku juga sebentar lagi bakal balik ke kayangan. Tapi, ini berkat kamu yang gampang banget ditipu, kalau enggak. Si bodoh ini nggak bakal semudah itu kena jebakan.
Arif Perdana, Aku nggak bakal pernah lepasin kamu. Kalau mau perhitungan sama aku, kamu harus bisa terbang ke langit dulu. Dewa kekayaan. Waktunya sudah tiba. Ayo, cepat ikut aku. Dewa Bumi. Keturunan keluarga Sutarjo. Beri hormat perpisahan pada dewa kekayaan. sampai jumpa lagi. Kalau berjodoh, bangun. Bangunlah. Dewa Bumi. Mati saja kamu. Vanya! Banyak. Prabu Damar. Istana Tayanan sudah kasih pengumuman. Mencabut status dewamu selama-lamanya. Nggak boleh balik ke Istana Kayangan. Dia sekarang cuma manusia biasa. Semua kejahatannya bisa diproses pakai cara dunia manusia saja. Kasih tahu, petugas hukum. Bajingan ini sudah lewat batas. Keluarga Sutarjo, kita harus bikin dia membusuk di penjara. Maafkan aku. Dewa kekayaan, pergi begitu saja. Nggak mau temui istri kecilmu itu buat pamitan. Sudah kutinggalkan sesuatu buat dia. Setelah dia lihat, dia pasti bakal tahu sendiri. Dewa kekayaan. Setelah datang ke dunia manusia ini, aku merasa kamu lebih punya perasaannya sekarang. Ke depannya mau datang lebih sering lagi nggak? Sekali saja cukup. Kalau sering-sering ke sini, tulang tuaku ini bisa rontok semua. Keluarga Sutarjo kalian, selama tetap jaga niat baik ini, tidak lakukan hal yang khianati nurani dan rajin berbuat kebajikan, jalinan berkah ini bakal lindungi keluarga Sutarjo kalian. Berkah melimpah bakal terus mengalir dan setiap generasi akan hidup tenang. Kami akan patuhi ajaran Tuan Dewa Kekayaan. Boba, bola talas, boba putih, semuanya sudah ditambah minum selagi hangat ya.